Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di ID Siang. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyoroti surat edaran dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang berisi soal haul ibunya menggunakan kop surat kementerian. Surat tersebut diunggah Mahfud MD di media sosialnya, seraya mengingatkan Yandri untuk berhati-hati. Dijelaskan di dalam surat edaran tersebut mengarahkan para kepala desa untuk hadir dalam acara haul yang dilaksanakan 22 Oktober 2024 di sebuah pondok pesantren. Sementara itu, menurut Mahfud, jika hal tersebut benar, maka itu menyalahi birokrasi. Itu gimana, Pak? Apa itu? Surat menteri, Pak. Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi. Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Nanti kita tunggu aja lah ininya. Tapi kalau itu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi. Kita undang Pak PJ Gubernur, tadi diwakili oleh Pak Sekda. Kita undang juga para kepala daerah yang lain. Kita undang juga para rektor, para alim, para ulama, tokoh masyarakat. Jadi itu salah satu yang kami undang itu memang unsurnya itu, ya. Dan ini acaranya tidak ada kaitan unsur politiknya. Tadi rekan-rekan wartawan dengar langsung ya kan. Selama proses berlangsung, murni ini adalah haul emak kami. Kami juga nggak mau ini ditunggangi dengan apa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan yang berlangsung di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa siang. Secara resmi, Prabowo menyerahkan amanat kepada Syafri Syamsuddin sebagai Menteri Pertahanan periode 2024-2029. Presiden RI sekaligus Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Syafri Syamsuddin selaku Menteri Pertahanan masa jabatan 2024-2029. Sebelumnya, Syafri Syamsuddin sudah resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober lalu. Proses sertijab berlangsung hikmat dengan dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BIN Muhammad Herindra, jajaran Kepala Staf Angkatan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Wiranto, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih serta sejumlah purnawirawan. Prosesi serah terima jabatan kepada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin berlangsung singkat, ditandai dengan penyerahan cindramata sebagai bentuk pisah sambut antara Prabowo dan Syafri. Cindramata tersebut berupa poster kolase foto Prabowo berukuran besar yang dibawa menggunakan mobil disertai iringan pawai musik. Usai melakukan prosesi serah terima jabatan, Menhan Syafri Syamsuddin mengantarkan Presiden Prabowo Subianto dari Gedung Kementerian Pertahanan menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan menaiki mobil maung, keduanya menyapa masyarakat yang berada di tepi jalan. Arak-arakan Prabowo dan Syafri juga diiringi oleh pawai marching band dari Akademi Militer. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka kembali meninjau uji coba makan bergizi gratis di sekolah. Kita akan bergabung dengan rekan Hendri Aprila di SMPN 270 Jakarta. Selamat siang, Hendri. Ya baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Ini betul sekali. Ini hari kedua, berarti tandanya hari kedua Gibran Rakabuming Raka yang juga melakukan pemantauan setelah sebelumnya dilakukan di SD yang berada di Jakarta Pusat, dan juga hingga saat ini memang antusias dari siswa, begitu juga dengan para guru begitu yang juga ikut antusias dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka. Dan juga untuk mengetahui kira-kira
ada apa saja yang sedang terjadi di sini, dan saat ini memang Gibran Rakabuming Raka akan melakukan pemberian begitu statement pada saat pemberian pemantauan, maksud kami pemantauan program makan bergizi gratisnya. Dan jika kita lihat Reza dan juga pemirsa, ini sedikitnya gambaran untuk ada Reza dan juga pemirsa. Inilah Gibran Rakabuming Raka yang juga nantinya akan memberikan keterangan pers begitu, yang juga akan diberikan di depan, tepatnya di depan gedung SMP Negeri 270 Jakarta Utara. Kita sama-sama menunggu bagaimana keterangan pers yang diberikan oleh Gibran Rakabuming Raka setelah melakukan peninjauan begitu, dan juga pemberian untuk peninjauan program makan bergizi gratis. Dan inilah situasi keramaian setelah tadinya siswa dan juga siswi sempat berfoto begitu bersama-sama dengan Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, yang juga tadi para siswa-siswi juga ikut foto bersama dengan guru-guru, yang ini sepertinya memang para siswa dan juga siswi juga ikut antusias melihat kehadiran dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-14 dengan peninjauan program makan bergizi gratis. Kita simak bersama-sama bagaimana tanggapan begitu maupun keterangan pers dari Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Gibran Rakabuming Raka. Berjalan dengan lancar dan juga dapat berjalan dengan baik ke depannya. Sementara saya kembalikan ke Anda, Reza, di studio. Apakah Anda mengetahui menu apa saja yang disediakan pada menu makan bergizi gratis pada hari ini, dan mungkin apakah Anda dapat mewawancarai salah satu anak yang berada di sana? Oke, baik. Sedikit kita coba tanya kepada salah satu. Ya, hampir sama seperti kemarin kita melakukan uji coba makan bergizi gratis dengan Pak PJ Gubernur Jakarta. Kemarin di SDN 03 Menteng, ini di SMP 270. Ya, kita lihat tadi di beberapa kelas antusiasme para siswa siswi luar biasa sekali, dan ini perlu kita tanya langsung ke penerima manfaatnya. Suka nggak tadi sama menunya? Suka Pak. Suka. Enak nggak? Enak. Mengenyangkan. Kalian biasa tiap hari sarapan dulu nggak? Iya. Sarapan, oke. Pengen nggak ini tiap hari? Pengen sih. Pengen. Orang tua tahu nggak ada makan siang hari ini? Belum. Ada beberapa. Oh, jadi pakai mic-nya itu. Oke. Gimana? Ada beberapa yang tahu ya. Tuh, lihat kamera. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Gibran atas hari ini, siang ini sudah membagi makan gratis ke SMPN 270 Jakarta. Semoga Bapak Gibran lancar terus dan selalu sehat selalu ya Pak. Amin. Untuk makanannya enak Pak. Di situ ada ayam, ada sayuran juga, lauk pauk dan nasi, terus ada buah-buahannya juga. Ya mantap Pak. Iya, ada susu. Yang mana? Saya suka makanannya enak, enak-enak, ayamnya enak, sayurnya enak, tahunya juga enak Pak. Sayurannya? Terima kasih Pak Gibran. Sayurannya enak. Ya, dengan tumis wortel, ada toge juga dan lain-lain. Ya. Terima kasih juga ya Pak. Buat susunya. Terima kasih buat susunya ya Pak. Ya. Terima kasihnya ke Pak Gubernur. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Habis ini kan kita sidang kabinet, kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya, itu. Kurang lebih masih sama, tapi sekali lagi kita tunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden Prabowo.
terakhir. Kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada. Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat spot center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga. Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini, terutama yang proyek strategis nasional ini, bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Dah, terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oh ya Pak. Pak, tapi waktu itu Bapak Jokowi pernah datang ke stand ini First Crack. Ya, tadi kita sudah menyaksikan secara bersama-sama pemirsa kunjungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke SMP 270 Jakarta untuk melakukan makan bergizi gratis. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Partai Perindo terus melakukan rapat konsolidasi di setiap daerah dalam rangka penguatan struktur dan pemenangan Pilkada 2024. Di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar, jajaran pengurus partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tonusudibyo ini mempersiapkan strategi dalam memenangkan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo. Pengurus dan kader DPW, DPD, DPC Partai Perindo melakukan rapat konsolidasi sekaligus meresmikan kantor DPD baru di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Rapat konsolidasi ini digelar dalam rangka mempersiapkan strategi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Simalungun nomor urut 1. Radiapo Hasi Holan Sinaga Azi Pratama Pangaribuan. Kalau kita di DPD Simalungun tegak lurus memberikan dukungan kepada Pak RHS Ajis dengan nomor urut 1. Jadi kita menggerakkan seluruh kader sampai ke akar rumput dalam upaya pemenangan ini. Kami atas nama DPD Partai Perindo Simalungun siap untuk berjuang habis-habisan. Kami juga menginginkan bahwa DPD Perindo menjadi bagian kemenangan RHS Ajis. Sementara itu di Pematang Siantar, Partai Perindo juga menggelar rapat konsolidasi dan penguatan struktur yang dihadiri langsung calon wali kota Pematang Siantar, Mangatas Silalahi. Konsolidasi ini dilakukan untuk memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 yang diusung Partai Perindo, Mangatas Silalahi, Ade Sandrawati Purba. Dukungan ini yang jelas menambah spirit energi bagi pasangan mantap untuk berjuang meraih kemenangan di tanggal 27 November tahun 2024. Sampai sejauh ini salah satu yang paling solid, yang selalu setia mendampingi setiap kerja-kerja mantap dari Perindo. Seluruh pengurus dan kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini berkomitmen akan terus berjuang untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo akan memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana sore ini di Istana Negara. Seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hingga Kepala Lembaga akan hadir dalam sidang Kabinet. Rencananya sidang Kabinet Paripurna akan digelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik 48 menteri, 5 kepala badan setingkat menteri, 56 wakil menteri, kepala badan, penasihat khusus, hingga staf khusus Presiden. Presiden akan melanjutkan persiapan pemerintahan dengan memberikan pembekalan kepada para menteri di Magelang, Jawa Tengah akhir pekan ini. 6. Dr. MA. Ya, lalu bagaimana persiapan jelang sidang Kabinet Perdana? Kita sudah terhubung dengan Esra Ambarita yang kini berada di Istana Kepresidenan. Selamat siang Esra, bagaimana suasana jelang sidang Perdana Kabinet? Apakah sudah ada menteri yang hadir?
Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Kalau pantauan kami di Istana Kepresidenan Jakarta, bahwa persiapan demi persiapan terus dilakukan untuk nanti menggelar dari sidang ataupun rapat perdana di bawah pemerintahan atau pimpinan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejauh ini belum ada tanda-tanda kedatangan menteri maupun wakil menteri. Namun informasi yang kami dapatkan dari lingkungan istana bahwa nantinya untuk rapat perdana ini akan dikelar pukul 15.00 ataupun pukul 3 sore yang nantinya akan dihadiri oleh sejumlah menteri ataupun menteri yang baru saja dilantik, kemudian juga wakil menteri dan sejumlah kepala badan yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu. Kalau mengutip pernyataan dari Budiman Sujatmiko yang juga kemarin dilantik sebagai kepala badan pengentasan kemiskinan, ia menyampaikan tema besar untuk sidang ataupun rapat perdana ini adalah berkaitan dengan arahan Presiden Subianto untuk mewujudkan visi yakni menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya menjadi hal menarik kita cermati bahwa nantinya dalam rapat ini akan membicarakan terkait tantangan Indonesia ke depannya, kemudian juga permasalahan yang belum dituntaskan, dan nantinya ini dapat mendapatkan arahan maksud kami dari Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti dalam 100 hari kerja. Dan nantinya pernyataan-pernyataan ataupun statement-statement dari masing-masing menteri maupun wakil menteri ini perlu kita cermati bersama dalam 100 hari kerjanya. Dan setelah ataupun agenda dan tindak rapat ini, dari Prabowo Subianto juga sudah memproyeksikan bahwa nantinya akan digelar agenda di Magelang yakni 25 Oktober hingga nanti 27 Oktober untuk mengikuti pelatihan akademik dari militer untuk lebih lanjut mengenai bagaimana nanti memajukan Indonesia lebih sejahtera sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Demikian Reza yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya, kita nantikan sidang perdana Kabinet Merah Putih yang akan dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat